Halo semua, balik lagi di Todopedia. Jadi belakangan nih, dari beberapa video sebelumnya, banyak yang nge-request ya untuk gue bikin step by step gimana sih cara hitung harga wajar saham pakai cara discounted dividend model. Nah, di video kali ini gue bakal ajarin kalian ya step by step gimana cara pakai metode discounted dividend model untuk hitung harga wajar suatu saham. Dan untuk di video kali ini, kita akan pakai saham SIDO sebagai contoh untuk kita hitung harga wajarnya berapa. Sebelum kita mulai, subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Dan kalau kalian suka sama konten dan channel ini, kalian bisa kasih super thanks untuk channel Todopedia supaya bisa bantu channel ini tumbuh lebih jauh lagi. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita lihat dulu sekilas ya gimana fundamentalnya SIDO. SIDO ini perusahaan consumer goods yang jualan produk jamu herbal kayak tolak angin sama kuku Bima Energy. Selama beberapa tahun terakhir, SIDO ini revenue sama laba bersihnya tumbuh kenceng dan konsisten banget. Profitability-nya dari segi return on equity ini juga tinggi banget selama beberapa tahun terakhir. Dan ini gambaran kalau SIDO ini perusahaan yang jadi market leader di industri jamu herbal dan dia punya kemampuan yang bagus dalam investasiin modalnya untuk dapat profit yang gede. Tapi di tahun 2022 sampai kuartal kedua tahun 2023 ini ceritanya agak beda, di mana revenue sama net profitnya SIDO malah mengalami penurunan. Salah satu faktornya adalah karena ada penurunan permintaan untuk produknya SIDO. Jadi ini bisa jadi pertanda awal kalau meskipun SIDO ini perusahaan bagus dan masih bisa tumbuh, tapi pertumbuhannya SIDO mungkin udah nggak akan sekencang beberapa tahun sebelumnya, seiring dengan SIDO ini yang udah tumbuh jadi perusahaan yang makin besar. Dan perlu kita tahu ya, kalau makin besar satu company, itu makin gede revenue-nya, dan itu akan makin sulit untuk tumbuh dengan growth rate yang tinggi. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama metode discounted dividend model atau singkatannya DDM. Nah, di metode ini kita akan hitung harga wajar suatu saham itu berdasarkan berapa perkiraan dividen dan capital gain yang akan kita dapat dari saham ini di masa depan. Gue ulangi ya, harga wajar suatu saham itu dihitung dari berapa sih perkiraan dividen sama capital gain yang akan kita dapat di masa depan dari saham tersebut. Nah, untuk kita bisa proyeksiin berapa dividen dan capital gain yang akan kita dapat dari suatu saham di masa depan, kita perlu tahu berapa kira-kira EPS dari saham itu di masa depan. Dan untuk proyeksi berapa EPS-nya di masa depan, kita perlu buat asumsi pertumbuhan, karena kita nggak tahu berapa pertumbuhan EPS-nya di masa depan. Jadi metode ini fokusnya itu ke potensi keuntungan kita di masa depan sebagai investor. Dan cara kerjanya itu kebalikannya dari metode valuasi yang selama ini mungkin sering kita pakai ya, kayak relative valuation, di mana kita ngitung harga wajar berdasarkan berapa rata-rata valuasinya di masa lalu. Jadi discounted dividend model ini lebih fokusnya itu ke masa depan. Sampai sini mungkin kalian masih bingung dan masih belum dapat bayangan, makanya yuk langsung aja kita praktek di saham SIDO. Oke, kita masuk ke step pertama di mana kita perlu proyeksiin berapa perkiraan pertumbuhan earnings per share-nya SIDO untuk kedepannya. Nah, tadi kan kita udah lihat ya kalau pertumbuhannya SIDO 5 tahun terakhir ini cukup bagus, tapi semenjak tahun 2022 labanya malah turun. Nah, ini bisa jadi tanda kalau kedepannya pertumbuhannya melambat. Nah, kita kan nggak tahu ya berapa pastinya tingkat pertumbuhan SIDO untuk kedepannya, jadi kita perlu buat asumsi. Nah, dengan SIDO pertumbuhannya mungkin akan melambat, kita asumsiin aja kalau pertumbuhan EPS-nya SIDO yang tadinya ada di 15% per tahun, kita asumsiin melambat jadi kisaran cuma 7% per tahun. Jadi tiap tahun EPS-nya tumbuh 7%. Kita proyeksiin aja EPS-nya SIDO sekarang ada di Rp37 per saham, tahun pertama naik 7%, tahun kedua naik 7%, dan seterusnya. Nah, kita mau investasi katakanlah untuk 5 tahun ke depan, jadi kita asumsiin pertumbuhannya 7% per tahun untuk 5 tahun ke depan. Nah, setelah kita proyeksiin pertumbuhan EPS-nya untuk 5 tahun ke depan, sekarang kita udah dapat perkiraan EPS-nya SIDO untuk 5 tahun ke depan dan kita bisa masuk ke step yang kedua. Nah, di step kedua kita tentuin yang namanya terminal value. Nah, terminal value ini apa sih? Jadi terminal value itu berapa valuasi atau harga suatu saham di masa depan pas nanti kita mau jual sahamnya. Jadi kita bakal hitung berapa harga saham SIDO di tahun kelima nanti pas kita mau take profit, kita mau jual saham SIDO. Jadi terminal value ini bicara soal berapa keuntungan capital gain yang akan kita dapat dari suatu saham. Nah, cara hitung terminal value itu kita ambil EPS di tahun kelima, terus kita kaliin dengan yang namanya terminal price to earning. Di mana terminal price to earning ini adalah berapa price to earningnya saham SIDO di tahun kelima nanti.
Nah, untuk nentuin berapa terminal PE atau terminal price to earning, karena kita nggak tahu berapa PE-nya Sido di masa depan, jadi kita buat asumsi aja. Nah, untuk nentuin asumsi PE-nya Sido di tahun kelima itu, kita bisa pakai pertimbangan bahwa PE atau price to earning dalam jangka panjang itu akan ditentuin sama tingkat pertumbuhan dan tingkat economic mode dari si emitennya. Makin tinggi pertumbuhan dan makin kuat economic mode, maka PE atau price to earning-nya akan makin premium. Dan gitu juga sebaliknya. PE yang tergolong premium itu ada di atas 20 kali, PE yang tergolong murah itu ada di bawah 10 kali, dan 10-20 kali itu terbilang wajar. Nah, untuk Sido ini kan perusahaan yang economic mode-nya cukup kuat ya sebagai market leader di industri jamu herbal. Tapi di sisi lain, pertumbuhannya Sido ke depannya mungkin akan melambat. Jadi kita asumsiin aja price to earning yang terbilang wajar aja ya. Katakanlah kita asumsiin price to earning-nya Sido itu ada di 17 kali pas di tahun kelima nanti. Nah, dari sini kita udah bisa tentuin berapa terminal value-nya Sido. Caranya itu tinggal kita kaliin aja EPS yang di tahun kelima, kita kaliin dengan terminal price to earning-nya Sido yang ada di 17 kali. Nah, di sini kita udah dapat ya berapa terminal value-nya saham Sido untuk tahun kelima nanti pas kita mau jual sahamnya. Nah, setelah kita dapat berapa terminal value-nya Sido, kita bisa masuk ke step yang ketiga. Next, di step ketiga kita bakal hitung berapa dividen yang kita dapat tiap tahunnya sampai tahun kelima nanti dari saham Sido. Nah, cara hitung dividen ini cukup simpel ya, tinggal kita ambil EPS-nya Sido tiap tahun yang tadi udah kita hitung, terus kita kaliin dengan dividen payout ratio-nya Sido. Nah, untuk cari tahu berapa dividen payout ratio-nya Sido, kita pakai asumsi berdasarkan dividen payout ratio-nya Sido beberapa tahun terakhir. Ini rata-rata payout ratio-nya di kisaran 90-100%-an. Nah, kita mau pakai asumsi yang agak konservatif aja, jadi kita pakai 90% dividen payout ratio untuk kedepannya. Nah, kita udah dapat ya dividen payout ratio-nya. Sekarang kita bisa hitung dividennya Sido di masa depan dengan cara kita kaliin EPS-nya Sido tiap tahun, kita kaliin dengan dividen payout ratio 90%. Nah, jadi segini ya perkiraan dividennya Sido per tahunnya untuk 5 tahun ke depan. Nah, kita udah dapat nih berapa dividennya Sido buat ke depannya, kita bisa masuk ke step keempat. Nah, setelah kita dapat berapa keuntungan dividen dan capital gain dari saham Sido di masa depan, terakhir kita akan discount semua nilai keuntungan ini. Di discount ini artinya kita tarik mundur nilai masa depan ke masa sekarang. Konsep discount atau tarik mundur itu maksudnya kayak gini. Contoh, kita yakin kalau uang kita 2 tahun mendatang itu adalah 200 juta. Nah, dengan return investasi, misalnya 10%, berapa uang 200 juta itu di masa sekarang? Nah, cara hitungnya itu 200 dibagi 1 plus 10% terus dipangkatin 2 karena itu nilai 2 tahun mendatang. Nah, kita dapat hasilnya itu 165,2 juta. Jadi nilai 200 juta di masa depan 2 tahun mendatang kalau ditarik mundur ke masa sekarang dengan return 10% itu nilainya sebesar 165,2 juta. Nah, konsep yang sama ini bakal kita terapin ke dividen sama capital gain-nya Sido di masa depan. Jadi semua nilai keuntungan yang kita dapat di masa depan kita tarik mundur nilainya ke masa sekarang. Tapi untuk tarik mundur ini kita perlu tahu berapa sih return yang kita mau dapat dari saham Sido ini. Untuk cara nentuin returnnya ini bisa pakai banyak cara, banyak metode. Tapi supaya lebih simpel di video ini kita pakai aja return dari saham Sido itu kita mau return 13% per tahun. Nah, 13% per tahun itu dapat dari mana? Jadi 13% per tahun itu dengan pertimbangan bahwa ketika kita invest di saham individual, kita tentunya mau ngalahin returnnya IHSG yang ada di 10-11%-an. Nah, karena Sido ini saham yang cukup defensif bisnisnya, makanya kita pakai return 12-14%. Lebih tepatnya 13% per tahun. Kalau untuk saham second liner, third liner, atau cyclical, kita perlu return yang lebih tinggi karena potensi resiko invest di saham kayak gitu juga lebih tinggi. Jadi karena resikonya lebih tinggi, returnnya juga harus lebih tinggi. Nah, langsung aja ya kita diskon nilai-nilai di masa depan ini kita pakai cara yang tadi buat tarik mundur nilai dividen sama capital gain di masa depan. Kita ambil nilai masa depannya, kita bagi dengan 1 plus 13% atau 0,13, terus dipangkatin tahunnya. Tahun pertama pangkatnya 1, tahun kedua pangkatnya 2, tahun ketiga pangkatnya 3, dan seterusnya sampai tahun kelima. Untuk terminal value, karena itu nilai di tahun kelima, pas kita nanti mau jual sahamnya, maka pangkatnya 5. Nah, di sini kita udah dapat ya semua nilai di masa depan yang ditarik mundur ke masa sekarang atau sebutannya discounted value. Setelah ini kita dapat, kita bisa masuk ke step yang terakhir.
Nah, di step terakhir ini kita tinggal hitung berapa harga wajarnya Sido, dan itu caranya simple banget. Kita tinggal totalin semua discounted value yang tadi udah kita hitung. Jadi total dari semua nilai discounted value dari dividen tahun ke-1 sampai ke-5 plus terminal value di tahun ke-5. Kita totalin semuanya dan kita dapat di sini hasilnya itu 620. Jadi harga wajarnya saham Sido itu ada di 620. Nah, jadi itu dia step by step discounted dividend model untuk hitung harga wajar saham Sido. Nah, Sido di harga sekarang itu ada di 620, yang artinya di harga sekarang ini Sido pas banget ada di harga wajarnya. Nah, terus berarti bagus dong buat beli? Jawabannya adalah enggak ya. Kenapa? Karena kita perlu beli sahamnya itu di bawah harga wajarnya, supaya potensi resiko kerugiannya makin kecil dan return yang kita dapat dari saham Sido juga jadi makin gede. Dan strategi ini biasa disebut dengan margin of safety. Nah, margin of safety ini penting banget ya, apalagi kalau kita pakai metode discounted dividend model atau discounted cash flow. Karena dua metode ini banyak pakai asumsi, dimana yang namanya asumsi itu belum tentu benar dan ada kemungkinan salah. Jadi kita perlu pakai margin of safety supaya kalaupun analisa kita salah, kita bisa memperkecil kerugian dengan beli di harga di bawah harga wajarnya. Dan kalau ternyata analisanya benar, kita bisa dapat return yang lebih gede. Nah, di saham Sido ini kalau kita pakai margin of safety, berarti kita baru beli saham Sido itu di harga 550-an kalau kita pakai margin of safety 10%. Kalau kita pakai margin of safety 20% berarti di 490, dan kalau pakai margin of safety 30% berarti di harga 430. Makin gede margin of safety artinya makin aman, makin kecil potensi resikonya, plus makin gede potensi returnnya. Oke, jadi itu dia ya, gimana sih caranya hitung harga wajar suatu saham pakai metode discounted dividend model. Gue ngerti kalau metode ini emang kurang cocok ya untuk pemula, dan memang nggak cukup nih cuma nonton sekali doang terus langsung paham. Perlu kita rutin latihan supaya bisa lebih paham gimana caranya pakai discounted dividend model dan apa sih faedahnya. Nah, makanya gue akan share link Google Sheet di mana kalian bisa praktek sendiri, kalian bisa latihan sendiri gimana caranya pakai metode discounted dividend model. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Tapi overall metode ini menurut gue keren banget dan worth it buat dipelajari. Karena metode ini yang paling jitu menurut gue ya dalam nentuin harga wajar suatu saham. Karena fokusnya itu ke masa depan. Dan kita tahu sendiri yang namanya investasi itu sebenarnya bicara soal masa depan dan bukan masa lalu. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa juga kalian juga bisa kasih super thanks kalau misalnya kalian suka banget sama konten ini, supaya bisa bantu channel ini untuk terus tumbuh. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.